Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan di topik di pertemuan 3, yaitu terkait dengan mengolah database Microsoft Excel ya teman-teman. Kemudian dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat mengolah database dengan Microsoft Excel. Nah, untuk pokok bahasan yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mengurutkan data atau sorting data. Kemudian yang kedua menyaring data atau melakukan filter. Kemudian advanced filter. Kemudian yang keempat menggunakan fitur subtotal. Yang kelima membuat pivot table, membuat slicer, dan kita mencoba membuat pivot chart. Oke, langsung saja ke materi yang pertama untuk mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data di sini teman-teman melakukan suatu proses ya yang namanya sorting data atau pengurutan data. Itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurutkan data pada sebuah variabel tertentu. Nah, data sort atau mengurutkan data. Nah, kata kuncinya ini ya teman-teman ya. Kalau sorting berarti mengurutkan data. Nah, di dalam pengolahan Excel nanti akan terbagi menjadi dua teman-teman. Nah, teman-teman bisa perlu memperhatikan ya. Yaitu yang pertama ada ascending. Ascending ya. Nah, ascending ini mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Dengan teman-teman bisa ya merujuk kepada icon ini ya teman-teman ya. Kalau ascending, kalau saya mudahnya pasti awalannya A tuh teman-teman. Jadi A to Z ya, A to Z. Jadi langsung dari atas ke bawah. Ini mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian ada pula teman-teman jenis pengurutan data yang kedua yaitu descending. Dengan mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil atau lawan katanya. Nah, untuk ikonnya nanti teman-teman melihat ya kebalikannya yaitu Z to A ya atau Z ke A. Jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya di sini untuk langkah-langkah mengurutkan data, nah, teman-teman nanti seperti biasa ya nanti di dalam satu workbook nanti kita tinggal melakukan blok eh, ini ya data yang teman-teman ingin urutkan di blok dulu. Nah, ini ya. Kemudian nah ini teman-teman merujuk ke menu data teman-teman nanti milih menu data, kemudian klikkan di menu data, kemudian klik ke perintah sort. Teman-teman langsung pilih ke perintah sort. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, nanti akan muncul teman-teman window baru atau kotak dialog baru di mana teman-teman bisa menentukan ya mengisi sort by. Nah, ini kita akan mengurutkan berdasarkan misalkan teman-teman kolomnya apa gitu yang ingin diurutkan. Kemudian di sini sort on. Nah, ini berdasarkan nilainya misalkan atau nanti bisa memilih ya di sini ada beberapa variasi. Kemudian order ya. Nah, ini order ini berdasarkan urutan yang ingin kita tentukan. Apakah misalkan dicontohkan di sini ya, memilih order atau urutannya berdasarkan misalkan tadi ya A to Z berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau Z to A berarti yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini teman-teman juga bisa memberikan tanda centang ya pada data as a header. Jadi di mana kalau misalkan bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, ini ya apa namanya? Baris pertama itu merupakan judul ya dari masing-masing kolom. Nah, itu cukup langsung di checklist saja ya di sini ya. Berarti my data has a header gitu. Kemudian kita lanjut di sini. Nanti pada kotak dialog custom list ya. Nah, teman-teman bisa menentukan. Nah, di sini teman-teman nanti kalau untuk order, teman-teman kebetulan misalkan memilih ya, bukan yang A to Z atau Z to A. Nah, bisa milih custom list.
Nah, untuk custom list, teman-teman bisa memilih nih di sini pilihan yang diinginkan. Ini ada beberapa ya urutan listing yang sudah ada ya dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday dan seterusnya, Sunday, Monday, bla bla bla, Februari, Maret gitu ya, Januari, Februari dan sebagainya. Atau teman-teman ingin membuat urutan tingkatan sendiri ya. Misalkan di sini dicontohkan, teman-teman membuat sendiri tinggi, sedang, rendah misalkan. Kemudian teman-teman setelah melakukan entry tingkatan tadi, kemudian klik add, kemudian oke, nanti akan masuk teman-teman tingkatan yang teman-teman buat. Nah, nanti kemudian bisa diterapkan tuh, tinggal apa menyesuaikan ya. Kemudian kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait menyaring atau memfilter data. Untuk memfilter data di sini merupakan suatu fitur ya, di mana berisi suatu program aturan dari Excel ya, yang akan menyeleksi dan menyaring baris data yang relevan dan dibutuhkan di suatu worksheet. Nah, untuk filter pada Excel itu akan menampilkan data yang disaring ya. Filter itu kan secara bahasa saring ya, teman-teman ya. Kata kuncinya menyaring ya. Nah, ini teman-teman cukup nih teman-teman nanti misalkan teman-teman ingin menampilkan data yang disaring hanya pada baris yang memenuhi kriteria yang misalkan teman-teman tentukan. Atau teman-teman bisa juga ini ya, dan menyembunyikan baris yang tidak ingin ditampilkan. Jadi hanya misalkan ya, ingin memunculkan baris tertentu saja. Nah, kriteria adalah suatu kondisi yang Anda tentukan untuk membatasi catatan mana yang termasuk dalam hasil filter. Nah, karena di sini menyaring ya sifatnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menentukan mana yang kiranya baris memenuhi kriteria atau mana yang ingin ditampilkan dan mana yang tidak ingin ditampilkan gitu. Nah, untuk langkah-langkah menyaring atau memfilter data di sini sama seperti yang tadi ya teman-teman ya sebelum melakukan sorting di mana kita juga melakukan ini ya blok. Kita melakukan blok data yang kiranya akan kita lakukan filter. Kemudian kita coba bergeser ke menu data. Nah, kemudian kita pilih filter teman-teman yang simbolnya seperti apa nih alat saringan ya teman-teman. Kemudian kita, ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman melihat ya, pada masing-masing, ini ya, baris yang paling atas sendiri teman-teman, tepatnya pada judul dari kolom, masing-masing kolom, nanti akan muncul ini teman-teman, tanda segitiga ya, ketika setelah teman-teman melakukan filter. Nah, kemudian dari tanda tadi, nanti teman-teman akan bisa memilih ya, mengklik ya, pada tanda tadi, misalkan teman-teman ingin melakukan filter, katakanlah misalkan teman-teman seperti ini ya, melakukan ini ya, filter ingin memunculkan semuanya, atau kebetulan teman-teman ini ya, hanya ingin melakukan filter, misalkan cukup data tertentu saja yang ingin dimunculkan teman-teman. Nah ini ya, bisa nih teman-teman. Misalkan teman-teman ingin hanya data berikut ini saja ya, yang atas ini tidak. Nah itu bisa nih teman-teman. Cukup yang atas tidak dimunculkan. Atau misalkan tadi ya, ada bulan, teman-teman pengen tuh bulan tertentu saja yang muncul. Nah itu cukup di checklist yang bulan tertentu. Yang tidak ingin dimunculkan tidak perlu di checklist. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita bergeser pada pokok bahasan selanjutnya yaitu Advanced Filter. Pada Excel Advanced Filter nanti akan melakukan analisa ya data yang tidak lepas dari tadi ya kegiatan kita di pokok bahasan kedua yaitu memfilter data. Nah, opsi selain auto filter ya teman-teman telah menerapkan tadi ya filtering data untuk menyesuaikan dengan kebutuhan filter data. Nah, ada pula nih teman-teman fitur yang namanya advanced filter di mana dapat digunakan eh, jika ini ya teman-teman ya. Kalau katakanlah filter ini ya yang biasa atau auto filter biasa ini tidak cukup ya mengakomodir kebutuhan dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa menerapkan advance filter. Nah, misalkan di sini kondisionalnya, misalkan ya ketika kita ingin melakukan filter dengan banyak kriteria, gitu ya. Sedangkan ini ya, auto filter biasa tidak cukup ya tadi ya. Nah, ini nanti teman-teman
ini ya, dengan banyak filter tadi, cukup nih mengatur ini saja, bagaimana opsi filter tadi ya, kiranya mengakomodir dari kondisi, teman-teman ya. Nah, nanti, advance filter ini akan cukup membantu teman-teman langsung secara otomatis bisa, memunculkan hasil filter yang kita, butuhkan gitu. Nah, di sini untuk melakukan, ini ya teman-teman ya, operasi advance filter, ada beberapa langkah ya yang bisa teman-teman nanti akan lakukan. Yang pertama, menyiapkan tabel data sumber ya, yang akan difilter dengan fitur advance filter. Nah, ada beberapa poin penting ya yang perlu teman-teman perhatikan sebelum, akan melakukan advance filter. Yang pertama, sebaiknya data memiliki header atau nama kolom yang unik ya teman-teman. Kalau bisa berbeda ya seperti ini ya. Ada nomor, toko, barang, Januari, Februari, Maret, dan jumlah. Jadi kalau bisa memang unik ya masing-masing header atau nama kolomnya ya. Satu sama lain. Kemudian pastikan tidak ada baris yang kosong. Nah, pastikan semua baris sudah terisi dengan data. Kemudian kita bergeser kepada langkah 2, lanjutnya yaitu buatlah range kriteria ya, yang akan kita gunakan sebagai acuan pemfilteran data. Nah, di sini untuk header atau judul kolom pada range kriteria ini harus sama persis ya dengan judul kolom yang bersesuaian dengan tabel. Jadi kalau bisa penamaan ya teman-teman ya judul kolom ini merepresentasikan isian ya dari data pada kolom tersebut. Kemudian baris-baris berikutnya pada range kriteria merupakan kriteria filter yang akan kita gunakan ya. Kemudian sel-sel baris pada range kriteria berlaku logika N ya. Masing-masing kriteria ini harus terpenuhi ya. Kemudian sedangkan sel-sel yang berbeda baris berlaku logika OR ya. Nah, ini kalau kita, ini ya teman-teman ya, lakukan pada satu range ya. Nah, ini sifatnya nanti bersifat ini ya, berlaku logika N. Nah, kalau berbeda baris yang kita tidak satukan dalam satu range ya, blok bersama gitu ya, berarti nanti sifatnya OR ya. Jadi yang terpenuhi ini yang dalam satu range. Nah, di sini dicontohkan ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya teman-teman, nanti ada tabelnya, tabel yang ingin nanti kita evaluasi, katakanlah ingin kita lihat ya, kita identifikasi. Nah, di sini nanti ada suatu tabel yang menjadi katakanlah reference atau acuan ya, aturannya di atas ini teman-teman. Nah, kebetulan misalkan di sini ya aturannya di sini nanti kita akan melakukan advanced filter dengan ketentuan ini teman-teman. Toko itu nanti yang diminta adalah toko buah B. Kemudian jumlah dengan kriteria jumlahnya lebih dari 1 juta. Nah, ada dua kondisi filter ya teman-teman ya. Toko dengan ketentuan ini, B2 ini, kemudian jumlah dengan ketentuan di C2. Nah, kemudian nanti teman-teman dalam menerapkan advance filter, nanti beralih ke tab data, kemudian teman-teman pada ini ya, grouping, sort, dan filter, teman-teman pilih yang advance. Kemudian ketika kita melakukan advance filter, teman-teman nanti akan diarahkan pada satu window baru, nah atau dialog baru, di mana teman-teman nanti akan mengisikan ya untuk action. Di sini pilih saja yang di atas ya teman-teman ya, filter the list in place. Misalkan teman-teman ingin ya melakukan filterisasi di satu tempat yang sama. Kemudian tinggal mengisikan nih list range-nya. Nah ini cukup langsung aja. List range ini berisi ini ya teman-teman ya, tabel yang ingin kita evaluasi. Misalkan katakanlah ini ya A5 sampai dengan G berapa tuh? G13 ya. Nah, ini. Nah, misalkan di sini yang ingin kita evaluasi tabel ini ya. Kemudian kriteria range. Kriteria range ini adalah tabel yang ini teman-teman, reference tabelnya. Jadi tabel yang berisi aturan yang akan menjadi acuan ya. Nah, ini misalkan B1 sampai dengan C2. Nah, kemudian copy to ini kalau teman-teman ingin lokasinya misalkan dispesifikasi ya. Katakanlah
Misalkan sel tertentu nanti teman-teman pilih saja gitu. Atau mungkin copy to another location. Misalkan teman-teman mungkin bikin kopian di lokasi yang berbeda gitu. Kemudian ini unique record only ya. Ini kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan record yang berbeda ya. Maksudnya masing-masing record itu unik. Nah, di sini penjelasannya ya. Di sini action pilih filter list ya. Nah, di sini untuk filter list nanti akan melakukan filter di tempat tersebut ya. Nah, baris-baris yang tidak memenuhi kriteria nanti akan disembunyikan. Sedangkan jika kita memilihkan ini ya, copy the result to another location, nanti akan memindahkan hasil filter di tempat lain. Kemudian list range ini adalah isi dengan sumber data atau tabel data yang akan kita lakukan operasi filter. Kemudian kriteria range di sini adalah tadi ya tabel reference atau tabel yang akan menjadi acuan nanti untuk melakukan filter ya. Copy to parameter ini aktif jika pada action copy result to another location ya. Misalkan kita ingin copy tuh di lokasi yang berbeda, teman-teman. Nah, ini parameter ini diisi dengan range tempat hasil filter akan dipastikan. Jika menggunakan parameter ini, pastikan kolom-kolom pada range tempat mempaste filter ini kosong ya. Karena kolom tersebut nanti otomatis tergantikan dengan hasil filter. Kemudian unique records only. Nah, parameter ini dicentang pada advanced filter jika hanya menampilkan baris yang bersifat unik ya dari filter yang akan dilakukan. Nah, ini kemudian selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya yang keempat, yaitu menggunakan fitur subtotal. Nah, untuk perintah subtotal nanti akan memungkinkan ya teman-teman untuk secara otomatis nanti membuat grup teman-teman menggunakan fungsi ya, baik itu sum, count, atau average ya, untuk membantu meringkas data. Misalkan perintah subtotal bisa membantu ya untuk menghitung biaya perlengkapan kantor berdasarkan tipe dari pemesanan persediaan yang besar. Nah, ini nanti akan membantu ya teman-teman bisa membuat grup tadi ya, hierarki kelompok yang dikenal dengan outline ya, yang berfungsi membantu mengatur lembar kerja. Nah, data ini ketika teman-teman ingin melakukan operasi subtotal, sebaiknya sudah teman-teman lakukan sorting atau pengurutan dengan benar. Jadi nanti ketika dilakukan subtotal itu tidak ini ya berganda ya. Jadi sudah dibikin subtotal di atas, nanti ada lagi di bawahnya gitu ya. Jadi pastikan sudah dilakukan pengurutan dulu. Kemudian dalam contoh nanti kita akan menggunakan perintah subtotal ya untuk menghitung ya formulir pemesanan t-shirt untuk menentukan banyaknya t-shirt ya yang dipesan ya baik ukuran small, medium, large atau X large. Nanti kita akan membuat outline ya dari lembar kerja menggunakan ini ya teman-teman ya kelompok untuk ukuran t-shirt. Kemudian kita menghitung jumlah total t-shirt masing-masing kelompok. Nah, untuk pertama nanti teman-teman akan melihat satu lembar kerja di mana teman-teman nanti kita akan menghitung ya, menjumlahkan masing-masing ukuran t-shirt ya. Nah, sehingga worksheet nanti telah posisinya ini teman-teman. Nanti teman-teman akan diberikan suatu worksheet di mana posisinya telah berurut teman-teman. Sudah diurutkan untuk yang small ini sudah menjadi satu ya. Small ini sudah satu, kemudian medium sudah satu, jadi sudah terurut. Nah, kemudian teman-teman nanti bergeser ya teman-teman ya ke subtotal ya teman-teman ya. Nanti di data teman-teman menu data pilih subtotal. Kemudian kotak dialog subtotal nanti akan merujuk pada ini ya pilihan ya teman-teman ya. Bisa menentukan. Nah, ini teman-teman. Bisa kita merujuk kepada dialog subtotal, teman-teman pilih. Misalkan kita ingin ya melakukan tadi ya subtotal tapi di bagian kolom t-shirt size. Nanti teman-teman misalkan ya ingin melakukan operasi count. Karena kalau misalkan kita pakai sum, sum itu berarti harus ada data numerik, teman-teman. Nah, sedangkan data kita tadi sifatnya bukan numerik ya. Jadi teks ya tadi ya, isiannya ya small, kemudian string atau teks ya tadi ya.
small, medium ya, large gitu ya. Jadi bentuknya bukan angka gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan operasi sum. Jadi kita menggunakan count misalkan. Kemudian di sini kita masuk ke ini ya, checklist di bawahnya teman-teman bisa ini ya, menambahkan checklist untuk add subtotal ya di bawahnya nih ya. Nanti tuh ini ya, ukuran t-shirt size ya. Nah, nanti kemudian langsung jika kita telah menentukan kondisional seperti ini langsung klik OK. Kemudian nanti teman-teman akan di apa namanya, ditampilkan ya teman-teman ya hasil dari perhitungan tadi ya, hitungan tadi ya, di mana ini ya, kalau small nanti akan terhitung teman-teman, small count ini ya, akan menambah satu baris perhitungan ya, misalkan ini small count untuk small ada 8, medium ada 10. Jadi ada tambahan satu baris untuk perhitungan di bawahnya. Nah, itu untuk pembuatan subtotal. Kemudian kita bergeser ke pokok bahasan selanjutnya yaitu pivot table ya. Pivot table ini merupakan suatu alat yang digunakan ya untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data ya. Untuk melihat perbandingan, pola, dan tren dalam satu data. Nah, untuk pivot table ini bekerja sedikit berbeda ya, tergantung platform yang digunakan untuk menjalankan Excel. Nah, di sini mungkin, letaknya sih, paling struktur menunya maksudnya teman-teman tadi yang berbeda. Nah, ketika kita akan menggunakan, fitur ya pivot table, nah teman-teman nanti ini ya teman-teman ya, nanti masuk di sisipkan. Sisipkan ini kalau yang bahasa Inggris insert teman-teman. Insert masuk ke pivot table. Nah, nanti pilih ya teman-teman ya, pilih data yang ingin dibuat rentang, gitu. Nanti diisikan di sini di tabel rentang gitu ya, atau teman-teman kebetulan sudah memberikan nama range nanti bisa langsung muncul. Kemudian, nah ini lokasi misalkan teman-teman ingin bikin pivot table-nya. Nah, ini bisa ditentukan juga. Misalkan ini lembar A1 misalkan gitu. Nah, nanti nah ini teman-teman keterangannya ya. Nah, teman-teman langsung klik OK ya nanti ya. Kemudian meletakkan pilih tempat pelaporan pivot table. Itu. Kemudian nanti langsung itu teman-teman, tinggal menentukan ya letaknya ya. Kemudian untuk membuat slicer, nah slicer ini teman-teman tinggal pilih ya. Ini untuk teorinya dulu. Untuk slicer ini merupakan suatu fasilitas Excel yang berfungsi untuk melakukan filter data juga. Sama teman-teman, filter data secara interaktif ya. Nah ini menggunakan slicer. Nah slicer ini bisa dikombinasikan dengan timeline juga ya. Itu kalau ingin membuat misalkan berdasarkan timeline. Nah, untuk slicer nanti teman-teman merujuk kepada menu insert, kemudian teman-teman menggunakan slicer, filter di grouping filter ada slicer. Nah, kemudian ada beberapa objek yang dapat kita gunakan di dalam filter ya. Nah, ini ada ini ya, data table, format as table. Jadi teman-teman ingin menentukan ya tabel nanti di dalam data table teman-teman langsung ya format as table, kemudian pivot table, pivot chart, group function. Nah, mungkin nanti kita bahasnya sampai pivot chart ini sih teman-teman, sesuai bahasannya. Nah, berikut ini cara menggunakan slicer ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ingin menggunakan slicer, nah nanti buka file ya, latihannya, kemudian teman-teman ini ya, blok ya, file apa namanya, ini ya, tabel yang teman-teman ingin evaluasi, kemudian teman-teman ini ya, pilih ya, di home format as table, pilih misalkan kategorinya, kemudian nah ini teman-teman. Nah ini format as table, kemudian kalau di atas itu ada judul kolom ya, kemudian my table as header ya, kemudian oke checklistnya, kemudian teman-teman nanti akan dihadapkan satu bentuk ya. Ini ya teman-teman ya, misalkan nanti teman-teman ingin ya menampilkan satu kendaraan misalkan ya. Nah, kita ingin slice ya, hanya misalkan ini ya slicing-nya itu cukup pada ini ya teman-teman ya, tab tabel kolom ya, kebetulan kolom yang ingin teman-teman munculkan itu day sama car.
Nah, nanti teman-teman bisa pilih tuh. Misalkan untuk teman-teman ingin tuh menampilkan jenis car-nya, misalkan mobilnya apa saja tuh. Kemudian D-nya berdasarkan hari, misalkan. Nah, itu nanti bisa ditentukan ya, teman-teman ya. Atau mungkin multi item. Misalkan teman-teman pilih beberapa jenis mobil, misalkan beberapa jenis hari, harinya apa saja gitu bisa pilih juga. Itu untuk slicer. Nah, ini datanya seperti ini teman-teman nanti. Nah, teman-teman bisa melakukan slicer, misalkan car-nya ya, ini pengen Honda sama Nissan. Nah, nanti bisa diklik Honda sama Nissan. Kalau Honda saja berarti klik Honda saja gitu. Kemudian D ini bisa pilih juga nanti harinya misalkan teman-teman pengen hari apa yang dimunculkan. Apakah Monday saja, kemudian Wednesday. Nah, ini tinggal dipilih. Kemudian membuat pivot chart ya. Untuk pivot chart ini nanti merupakan salah satu fitur ya teman-teman ya. Di mana untuk bisa membuat grafik ya dari pivot tabel sebagai representasi data ya yang menggunakan pivot tabel ya. Yang dimana tadi pivot tabel tadi itu memang saling terkoneksi. Nah, untuk fungsi dari pivot chart ini adalah untuk membuat grafik secara instan ya dari pivot tabel yang telah kita buat. Nah, di sini nanti akan mempercepat ya kalau misalkan kita membuat grafik. Nah, nanti sebenarnya fitur di dalam Excel ini kan kita tadi sudah mengenal ya sorting, filtering, subtotal ya. Tapi kiranya teman-teman fitur tadi masih kurang mengakomodir kebutuhan teman-teman, teman-teman bisa menggunakan menu ya pivot table. Nah, ini ya pivot table tadi bisa merangkum ya, bisa melakukan operasi banyak hal ya, sorting, rata-rata penjumlahan dan sebagainya ya, mengeksplor tabel, meringkas ya, membuat tabel itu lebih fleksibel tergantung kebutuhan ya, dengan lebih cepat. Nah, di sini nanti teman-teman akan dihadapkan pada satu tabel di mana teman-teman nanti akan diminta untuk membuat ya pivot tabel ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Awalnya bentuknya yang di atas ini ya. Kemudian nanti kita coba nih, kita buat pivotnya seperti ini teman-teman. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat ya menggunakan pivot table. Di antaranya ya, yang pertama membuat penyajian data itu ini ya menjadi berbeda ya dari data yang sama ya. Kita ingin datanya itu lebih mudah mungkin untuk dibaca. Kemudian yang kedua memindahkan field pada berbagai lokasi. Kalau dengan pivoting teman-teman tinggal ini ya menyesuaikan. Katakanlah teman-teman ingin memunculkan kolomnya apa saja. Kemudian nanti yang akan muncul di baris apa saja teman-teman bisa tinggal menyesuaikan. Kemudian menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan. Nah, ini sama ya menyesuaikan juga. Kemudian melakukan kalkulasi. Kebetulan misalkan teman-teman ingin combine dengan sum, count, average itu juga bisa. Kemudian melakukan filter untuk menampilkan nilai data mana saja yang akan ditampilkan. Kemudian membuat laporan dalam bentuk lain, kemudian membuat pivot chart ya. Kita bikin tadi ya pivot chart tadi berdasarkan pivot table yang telah kita buat gitu. Kemudian persiapan membuat pivot table. Nah, di sini nanti akan ini ya teman-teman ya, teman-teman harus pastikan bahwa tidak ada baris dan kolom yang kosong ya. Jadi pada range yang kita akan evaluasi tadi pastikan semuanya sudah terisi ya. Kemudian jika ada yang kosong silakan dihapus dulu. Kemudian setiap kolom pada data ini harus mempunyai nama yang unik. Kemudian usahakan header kepala kolom jangan terlalu panjang. Jadi kalau bisa singkat dan sudah merepresentasikan kondisi isian di dalam baris-barisnya. Kemudian hindari penggunaan merge cell ya. Kalau bisa kita tidak merge-kan. Gitu. Kemudian tipe data pada setiap kolom itu harus sama ya. Kalau bisa misalkan katakanlah di dalamnya itu isiannya tanggal ya sudah tanggal saja gitu. Kalau numerik angka ya numerik saja gitu. Kemudian sangat dianjurkan menerapkan format table ya. Hal ini untuk mempermudah dalam pembuatan pivot table. Kemudian selain mengatur sumber data sebagai format table bisa menentukan ini ya, define range. Untuk menamai range ya. Teman-teman misalkan seperti kemarin ya, kita telah belajar cara memberikan nama range. Nah, teman-teman bebas tuh
bisa memberikan nama dulu ke range-nya, misalkan untuk mempermudah ya ketika kita ingin melakukan operasi di pivot table. Nah, ini untuk sumbernya, saya kira demikian untuk, materi ya secara konseptual. Nanti kita akan beralih ke, percobaan menggunakan Excel. Sebentar, saya coba persiapkan dulu.